Episode 6. Setelah makan malam, Marvel meminta untuk Laura mengantarnya ke kamar. Awalnya, Lina dan Ariana menawarkan diri untuk membantunya, tapi Marvel menolak dan lebih memilih meminta Laura yang menuntutnya menuju lantai atas, di mana kamarnya dan Laura berada. Kamu lihat, Anna, Marvel juga sepertinya kecewa sama kamu. Ariana melaludahnya, tujuannya menyuruh Laura menikah dengan Marvel, bukanlah untuk menggantikan posisinya, tapi untuk membantunya mengurus Marvel karena Ariana tidak mau repot setiap hari menyiapkan ini itu untuk Marvel. Aku lakukan ini juga demi Marvel, Ma. Istri mana sih yang mau dimadu? Ariana menatap sendu pada Lina yang berdiri dengan bersedekap di depannya. Ariana berharap Lina bisa mengerti dirinya tidak bisa turun tangan mengurus Marvel sendiri. Kamu tahu, Anna, sebenarnya mencarikan pengurus untuk Marvel itu gampang. Kamu bisa menggaji seorang suster, bahkan membayar orang untuk menjadi istri kedua Marvel, bukan membayar orang untuk menjadi istri kedua Marvel, kata Lina tersenyum sinis. Ariana menghela napas, bukannya Mama juga tahu Marvel tidak akan mau disentuh oleh orang asing? Lina menggelengkan kepalanya tidak habis pikir dengan apa yang berada di kepala cantik menantunya. Sudahlah, capek ngomong sama kamu, tapi Mama sangat berterima kasih. Laura sepertinya gadis yang baik. Lina menatap Ariana dari atas sampai bawah. Entah kenapa, Lina merasa Ariana seperti sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Oh iya, berapa kamu membayar Laura biar Mama ganti? Ariana tidak tahu harus menjawab apa. Ariana sudah mengeluarkan banyak uang untuk memberikan rumah yang layak untuk nenek dan adik Laura. Ariana juga sudah membiayai operasi neneknya Laura, tidak lupa juga melunasi semua hutang keluarga Laura pada lintah darat di kampung tempat Laura tinggal, dan jumlah rupiah yang Ariana keluarkan tidaklah sedikit. Ma, tidak perlu melakukan itu, aku melakukannya juga karena kasihan pada Laura. Lina tertawa mendengarnya. Ana, kamu pintar sekali berbicara ternyata. Kamu bukan kasihan sama Laura, tapi kamu memanfaatkan keadaan Laura. Ma, sudah. Teddy menyentuh lembut bahu Lina mencoba meredam emosi istrinya. Teddy juga sebenarnya sangat kecewa, tapi Teddy tidak bisa menghakimi Ariana. Lina berdecak, wanita itu berpikir mungkin dirinya dan Teddy terlalu memejahkan Ariana selama ini hingga Ariana bisa berbuat seenaknya. Kita istirahat ya, senyum Teddy lembut. Lina menghela napas kemudian menganggukkan kepalanya. Berbicara pada Ariana tidak akan membuat rasa kecewa di hatinya hilang. Justru rasa kecewa itu semakin besar karena jawaban enteng yang dilontarkan oleh Ariana dengan gampangnya. Selepas Lina dan Teddy berlalu, Ariana tampak berpikir, apa yang terjadi pada Marvel juga karenanya dan kekasihnya. Jika malam itu Ariana tidak berlari dari kejaran Marvel, mungkin Marvel tidak akan mengalami kecelakaan, mungkin Marvel juga tidak akan buta. Bodoh, kenapa harus lari sih? Kenapa nggak pura-pura aja kayak biasanya? Jadi runyam gini masalahnya, gumam Ariana frustasi. Sementara di dalam kamarnya, Marvel dan Laura tampak diam-diaman. Laura yang terus berdiri di samping tas bajunya, dan Marvel yang duduk santai dengan pandangan lurus ke depan di tepi ranjangnya. Marvel sebenarnya bingung dengan tingkah Laura. Gadis itu terus berdiri di samping tasnya yang berada di sudut ruangan kamar mewahnya, tepatnya di seberang pintu kamar mereka. Entah apa yang sedang dilakukan gadis itu Marvel tidak tahu. Mungkin sedang melindungi sesuatu yang berada di dalam tas warna orangenya. Laura, panggil Marvel, menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri layaknya pria buta sungguhan. Iya tuan. Saut Laura dengan wajah sendu. Kamu di mana? Tanya Marvel. Laura menghela napas. Tidak mungkin Laura menjawab bahwa dirinya berada di sudut ruangan. Bisa diketahui suami tampannya nanti. Saya ada di depan tuan. Setelah menjawab, Laura kemudian melangkah mendekat dan berdiri tepat di depan Marvel. Marvel tersenyum geli. Laura sedang berbohong padanya. Padahal jelas terlihat Laura berdiri di sudut ruangan di samping tas bajunya tadi dan baru mendekat setelah menjawab. Kenapa nggak tidur, memangnya kamu tidak capek? Ekspresi sendu Laura langsung berubah. Kedua mata belonya semakin lebar mendengar apa yang ditanyakan Marvel. Apa maksud tuan? Marvel mengerit bingung, entah di mana salahnya yang Marvel tanyakan sehingga kedua mata gadis di depannya terbelalak seperti orang terkejut. Ya kan, sekarang kamu... Tuan, saya tahu kita memang sudah sah menjadi suami istri, tapi tugas saya bukan untuk melayani Tuan. Tugas saya adalah mengurus dan menyiapkan semua yang Tuan perlukan. Marvel terdiam, terkejut sebenarnya. Pertanyaannya pada Laura diartikan lain oleh gadis itu. Saya tahu Tuan memang sudah kewajiban seorang istri melayani suaminya, tapi maaf Tuan, saya belum siap melakukannya.
Laura menatap Marvel dengan tatapan memelas berharap Marvel memakluminya. Marvel memang sangat tampan, bahkan mengalahkan ketampanan para aktor Korea yang sangat Laura gemari. Tapi jika harus melayaninya, Laura benar-benar tidak siap. Laura, maksud aku bukan begitu. Ini sudah malam, kamu juga pasti capek. Kamu harus istirahat. Laura mengerjapkan beberapa kali kedua matanya. Pipinya langsung terasa panas sampai menjalar ke telinga. Laura benar-benar malu karena berpikir terlalu jauh. Ya Tuhan, apa yang aku pikirkan? Tuan Marvel itu buta, dia tidak mungkin bisa melakukan apapun. Bahkan mungkin Tuan Marvel juga menganggap aku gadis jelek dengan gigi tonggos. Batin Laura. Laura langsung mengibaskan tangannya berusaha menghilangkan rasa panas di pipinya. Laura bahkan sampai menggunakan berkas yang ada di samping Marvel untuk dijadikan kipas. Pinjam sebentar, nggak apa-apa kali ya? Marvel yang melihat Laura meraih berkas di sampingnya melotot. Namun ketika hendak membuka mulutnya, Marvel berpikir ulang. Yang Laura tahu Marvel adalah pria buta. Baiklah, pura-pura tidak tahu saja. Masih merasa panas, meskipun sudah menggunakan berkas di samping Marvel untuk mengipasi Laura pun langsung berlari ke kamar mandi untuk mencuci wajah memerahnya yang sudah seperti udang rebus warnanya. Melihat tingkah ajaib Laura, Marvel tertawa pelan. Laura benar-benar gadis unik dan polos. Kamu bisa tidur di sampingku, Laura. Tenang saja, aku tidak akan macam-macam. Lagi pula aku juga buta. Aku juga tidak bisa melakukan itu dengan seorang gadis yang bahkan aku tidak tahu bagaimana rupanya. Laura mengerucutkan bibirnya mendengar apa yang dikatakan Marvel. Laura langsung menolehkan kepalanya menatap pantulan wajah cantiknya di cermin besar yang berada di samping ranjang king size tempat Marvel duduk. Aku gak jelek-jelek amat kok, gumam Laura pelan sambil menyentuh pipi cabinya. Laura kemudian menatap Marvel yang terus menatap lurus ke depan. Laura memelitkan lidahnya pada Marvel meledek pria itu. Gadis ini, gemas Marvel bergumam dalam hati. Laura, tolong bantu aku berbaring ya, pinta Marvel dengan nada sedikit kesal karena Laura meledeknya. Ah ya, baik tuan. Setelah membantu Marvel berbaring, Laura pun kembali berpikir. Ya sudah, saya istirahat dulu. Oh iya Laura, kertas yang dibawa itu tolong kamu baca baik-baik ya. Marvel tersenyum dengan tatapan terus lurus menatap langit-langit kamarnya. Marvel sebenarnya ingin sekali menoleh dan tertawa melihat ekspresi Laura yang unik dan mudah sekali berubah-ubah. Tapi Marvel menahannya. Marvel tidak mau Laura curiga padanya. Selamat malam, kata Marvel kemudian memejamkan kedua matanya. Sedangkan Laura, gadis itu tidak mempedulikan ucapan selamat malam dari Marvel. Laura sibuk mencari-cari selembar kertas yang tadi Laura buang entah kemana. Duh, apaan ya yang harus dibaca? Laura tersenyum ketika mendapati selembar kertas itu ada di bawah kaki ranjang. Laura menghela napas lega kemudian mendudukkan dirinya di lantai dan menyandarkan punggungnya di kaki ranjang tersebut. Untung ketemu. Tapi kan Tuan Marvel buta. Bagaimana mungkin dia bisa tahu ada selembar kertas ini ada tulisannya, atau mungkin dia pakai mata batin buat nulis ini? Laura menoleh dan menatap penuh rasa curiga pada Marvel yang sudah damai memejamkan kedua matanya. Apa dia cuma pura-pura buta?